obatnya, tetapi ada salah satu obat yang buat ibu hamil gitu. Itu bisa buat menunjang ke janinnya gitu supaya tidak terkena HIV dan AIDS. Apa sih kedengeran? Penyebab dari HIV itu apa sih, Pak? Nah, banyak ya penyebab dari HIV dan AIDS itu. Salah satunya berhubungan badan yang ilegal gitu. Jadi banyak berganti-ganti pasangan. Nah, itu juga bisa menyebabkan HIV dan AIDS. Makanya sekarang itu kita bener-bener harus setia sama satu pasangan gitu ya. Ya bener gak? Iya lah. Jadi supaya gak gampang terkena penyakit HIV dan AIDS. Nah, terus lagi ada di jarum suntik. Nah, jarum suntik itu kan memang harusnya itu dipakainya hanya satu kali ya. Nah, kalau semisal dipakai berkali-kali itu bisa menyebabkan HIV dan AIDS gitu. HIV atau AIDS bisa dapat ditularkan Kalau semisal dari gigitan nyamuk itu nggak bisa, soalnya kalau nyamuk itu bukan reservoir, bukan kayak reseptor gitu penyampaian virus. Jadi nyamuk itu nggak bisa gimana ya, nggak bisa membawa virus lah gitu, nggak bisa membawa virus HIV. Jadi nggak bisa nyamuk nggak bisa jadi penularan HIV dan AIDS. Tapi banyak yang dapat menularkan HIV dan AIDS. Contohnya kita tuh lagi dekat sama yang HIV dan AIDS gitu. Jadi terus kita pakai barang yang lagi terkena HIV dan AIDS gitu. Jadi satu barang lah gitu. Nah, terus lagi kita minum bekas botolnya yang terkena HIV dan AIDS. Nah, itu gampang banget nularnya gitu. Jadi kalau misalkan digigit nyamuk itu mah nggak ini ya? Enggak bakal. Emang DBD bukan DBD ya. Cara mencegah HIV Dan AIDS dan AIDS. Cara mencegah HIV dan AIDS. Banyak ya cara-cara mencegah HIV dan AIDS. Contohnya salah satunya itu kita menerapkan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu kayak makan makanan yang bergizi, terus rutinitas olahraga. Nah, itu. Terus nggak stres, nggak banyak pikiran gitu. Apalagi sekarang kita lagi zaman-zamannya masa-masa sekolah ya, masa-masa banyak tugas, terus masa-masa percintaan ya, iya gak? Nah, iya gitu. Jangan banyakin pikiran, jangan stres. Terus lagi jangan begadang. Nah, itu pola hidup sehat namanya. Itu bisa menjauhkan dari penyakit HIV dan AIDS. apa sih manfaat dari cara menerapkan pola hidup yang sehat? Pola hidup sehat itu bisa menjaga stamina tubuh kita. Kan contohnya itu makan makanan yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, terus menjaga olahraga atau rutinitas olahraga. Nah, olahraga juga ini jangan terlalu berlebihan, karena kalau misal berlebihan nggak bagus, kalau misal kekurangan juga nggak bagus ya, karena memang sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus saya. Terus pola hidup sehat ini bisa menjaga kekebalan tubuh kita dari penyakit gitu. Jadi tubuh kita tuh kebal gitu, kuat dari penyakit-penyakit gitu. Jadi penyakit-penyakit juga gak mau datengin tubuh kita gitu. Kalau semisal tubuh kitanya sehat, kuat gitu, kayak ada yang melindungi lah gitu kalau kita menerapkan pola hidup sehat kayak gitu. Apa aja yang bisa menghambat pola hidup sehat? Ada beberapa hambatan yang dapat menghambat pola hidup sehat. Kan tadi tuh kita bisa menerapkan pola hidup sehat tuh dengan cara makanan yang bergizi, ya olahraga, rutinitas olahraga, terus menjaga pikiran juga, menjaga pola tidur. Nah, kalau yang menghambat pola hidup sehat itu berarti makan makanan yang sembarangan, ya gak sih, kayak seblak lah gitu. Nah, apalagi kita para ciwi-ciwi ya, suka banget makan seblak. Nah, terus lagi ada jarang olahraga gitu, jadi males ya olahraga. Kita gen Z gitu ya, maunya rebahan aja, iya gak sih gitu. Terus lagi pikiran yang stres, mikirin tugas gitu, mikirin kita ganti wayang baca gitu ya. Ya begadang juga itu jam tidur ya, jam tidur juga kan sehari itu minimal 6 sampai 8 jam ya. Itu harus dijaga banget. Soalnya kalau semisal begadang ya, kalau begadang itu stamina tubuh kita bakal menurun otomatis
otomatis stamina tubuh kita bakal menurun. Kayak gitu kalau misalnya kita begadang. Cukup sampai di sini podcast kita. Terima kasih untuk Patona yang sudah memberikan kita pembahasan pelajaran tentang HIP dan cara hidup sehat.